Perkenalkan, nama saya Aulia Fahrati Syifa. Perkenalkan, nama saya Nabila Izazi. Perkenalkan, nama saya Ayarwinda Ratnawati. Perkenalkan, nama saya Henry Kusero. Perkenalkan, nama saya Elisa Ayurahmania. Kami dari kelompok 4 di video ini akan membahas tentang tata kelola komunitas atau governance. Berdasarkan chapter yang telah dipelajari dan mengaitkan dengan kondisi nyata di Indonesia saat ini, khususnya dalam perorganisasian masyarakat, topik ini penting karena keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada program pemerintah, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Dalam chapter ini dijelaskan bahwa tata kelola atau governance adalah proses pengambilan keputusan secara bersama-sama yang melibatkan berbagai aktor, tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat, organisasi, dan kelompok lainnya. Berbeda dengan pemerintahan yang cenderung formal, governance bersifat lebih luas karena mencakup cara formal dan informal dalam pengambilan keputusan. Hal yang menarik adalah penggunaan perspektif evolusioner di mana tata kelola dan komunitas berkembang bersama seiring waktu. Artinya, cara masyarakat berpartisipasi dipengaruhi oleh sejarah kebijakan dan pengalaman masa lalu. Selain itu, komunitas juga membentuk dirinya melalui narasi dan pembelajaran bersama. Dari diskusi publik dan pengalaman kolektif, muncul strategi baru untuk masa depan. Ketika sistem yang ada tidak lagi efektif, maka diperlukan reformasi tata kelola. Namun, perubahan tidak harus selalu besar. Bisa dimulai dari eksperimen kecil yang memungkinkan masyarakat belajar secara langsung. Jika kita melihat praktik Newfoundland dan Labrador, Kanada, masyarakat di sana sangat aktif dalam organisasi diri. Contohnya melalui gerakan Antigonis yang dipelopori oleh Moses Kennedy, di mana masyarakat membangun koperasi dan mengikuti pendidikan orang dewasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada juga Pogo Proses, yaitu pendekatan menggunakan media film untuk memicu diskusi antar masyarakat, sehingga mereka bisa belajar bersama dan menentukan arah pembangunan komunitasnya. Yang menarik, masyarakat di sana tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, sementara masyarakat menjadi aktor utama. Sebaliknya, di Indonesia banyak program pembangunan masih bersifat top-down, yaitu keputusan dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat secara maksimal. Akibatnya, program sering tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dan kurang berkelanjutan karena masyarakat tidak merasa memiliki program tersebut. Salah satu masalah contoh di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ataupun lembaga. Misalnya, dalam program bantuan sosial atau pembangunan desa, seringkali masyarakat merasa pembagian tidak transparan atau tidak adil. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan membuat masyarakat enggan berpartisipasi. Akibatnya, kegiatan seperti musyawarah di desa menjadi sepi dan program tidak berjalan dengan maksimal. Masyarakat pun menjadi pasif. Padahal, jika dilihat dari konsep governance, kepercayaan merupakan kunci utama dalam keberhasilan kolaborasi antar masyarakat dan pemerintah. Jika dianalisis berdasarkan chapter, masalah ini menunjukkan bahwa tata kelola di beberapa komunitas di Indonesia belum sepenuhnya inklusif dan partisipatif. Ada beberapa tantangan utama. Pertama, budaya top-down masih kuat, sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kedua, adanya ketimpangan kekuasaan, di mana kelompok tertentu lebih dominan dibandingkan yang lain. Ketiga, kurangnya ruang pembelajaran bersama, seperti forum diskusi yang terbuka. Keempat, belum adanya keseimbangan antara sistem formal dan informal dalam tata kelola. Padahal dalam chapter dijelaskan bahwa keberhasilan governance membutuhkan kepercayaan, komunikasi terbuka, serta partisipasi aktif masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan seperti 1. Transparansi dalam program, 2. Pelibatan masyarakat sejak awal, 3. Diskusi komunitas yang aktif, 4. Serta eksperimen kecil yang bisa membangun kepercayaan secara bertahap.
Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa tata kelola yang baik bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Pengalaman di Kanada menunjukkan bahwa komunitas yang aktif, belajar bersama dan berani mencoba dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Hal ini sangat relevan untuk Indonesia, terutama dalam pengorganisasian masyarakat di desa, pesisir maupun daerah terpencil. Sebagai mahasiswa pembangunan sosial, kita perlu mulai menerapkan pendekatan yang lebih partisipasif, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan lokal masyarakat. Tata kelola atau governance bukan hanya urusan pemerintahan formal semata. Governance adalah proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan banyak aktor dari berbagai kalangan. Dengan pendekatan evolusioner, governance dan komunitas saling membentuk melalui sejarah, narasi, serta pola partisipasi yang terus berkembang. Ketika sistem lama tidak lagi mendukung versi bersama, diperlukan reformasi atau eksperimen baru untuk membangun masa depan yang lebih baik. Salah satu contohnya adalah gerakan anti-gunis di Kanada yang memberdayakan masyarakat melalui pendidikan orang dewasa dan pembentukan koperasi. Contoh lainnya adalah Fogo proses di Newfoundland dan Labrador dengan menggunakan film sebagai alat untuk memicu diskusi dan pembelajaran bersama di kalangan masyarakat pesisir. Inti pembelajarannya adalah masyarakat bukan objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang belajar bersama, membangun narasi bersama, dan merancang masa depan mereka sendiri. Tata kelola yang baik berfungsi sebagai infrastruktur untuk menemukan kembali kekuatan komunitas. Bagi Indonesia, khususnya di daerah pesisir dan pedesaan, pembelajaran ini sangatlah relevan. Kita perlu mengurangi pendekatan top-down, melibatkan masyarakat sebagai aktor utama, dan membangun masyarakat bersama melalui forum warga yang sesuai dengan kearifan lokal. Dalam pembuatan video ini, kami menggunakan AI yaitu ChatGPT untuk membantu menyusun struktur, merapikan bahasa, dan mengembangkan ide. Namun, seluruh isi video telah kami pahami sesuai dengan konteks pelajaran kami sendiri.